di depan sana kita lihat ada aparat kepolisian. Ya. Oke, Kawan, kawan, lihat kiri kanan kalian ada penyusup apa enggak? Ya, lihat kalian nanti. Jadi Bapak, jangan sampai Bapak yang seharusnya melayani rakyat, kami yang hari ini membawa suara-suara rakyat harus berbenturan dengan kawan-kawan. Mana batas? Jadi untuk apa kami di sini mengomong panjang lebar, ya kan? Jadi kami panggil, berita panggilan kepada ayahanda kita ya, ayahanda. Jika usul ditolak tanpa ditimbang maka ada satu kata hafal. Ya. Berita panggilan sekali lagi kepada Marzuki. Jika memang Anda masih layak menjadi PJ Gubernur Aceh, hadirlah ke sini untuk mendengar suara-suara rakyat di Kemimbo hari ini. Untuk mahasiswa, untuk rakyat, oke, saya buka daerah yang memang berada di lokasi izin PT BMU. Selain hanya ada kata lawan untuk PT BMU, ada kata lain, yaitu BMU biadab. Kenapa saya bilang biadab? Tanpa ada perasaan, mereka mengambil hasil di tanah kami, itu di tanah Teluk Tengah, tanpa memikirkan dampak apa yang kawan-kawan yang ada di Banda Aceh besar untuk membantu memperjuangkan hak mereka itu bukan tanpa alasan. 8.000 masyarakat yang hidup di Teluk Tengah, 13 desa, 8 desa diantaranya itu memang terdampak sudah tahu belum? 2023 itu terjadi pencemaran. Dulunya juga ada banjir pengkeruhan air, tapi tidak seperti banjir atau pengkeruhan yang saat ini. Airnya itu lebih kuning, kecoklatan. Yang ingin saya sampaikan, masyarakat Teluk Tengah yang hidup 8.000 jiwa di sana itu bukan binatang yang siap
Permintaan kami masyarakat Muntia itu sederhana, cuma satu, cabut izin PTBMU. Boski, kalau saya panggilnya Boski, jangan Marjuki. Boski! Boski! Selamat datang Boski! Boski jangan terlalu lama dan nyaman duduk di dalam. Kita cuma berhasil Boski. Minum air bersih. Tapi kami di daerah itu minum air kotor Boski. Selain airnya kotor, airnya itu juga tercemar zat kimia yang dapat merusak keturunan generasi Aceh ke depannya. Yang mereka turun, Pak Boski, Pak, mereka turun. Nah, lupa Mas Aceh Boski. Setidaknya Pak Marzuki, ketika permasalahan ini sudah viral di media, ada gejolak di masyarakat, bahkan masyarakat juga pernah mengancam untuk mengosongkan secara sepihak, ada tindakan nyata dari PJ Marzuki atau Marzuki. Tapi sampai hari ini tidak ada bukti nyata pemerintahan Aceh datang ke lokasi. Ada sih sebetulnya. Siapa? Itu melalui dinas. Bahkan dinas sudah mengeluarkan rekomendasi perusahaan itu bisa diberhentikan sampai sementara izinnya. Tapi dari tanggal 25 Juli sampai sekarang tidak ada bukti konkret dari pemerintahan Aceh untuk menyelesaikan permasalahan Pulau Tengah. Kalau memang tidak berani keluar dari zona nyaman, tenang, kita satu komando kawan, satu komando. Jika memang tidak mau keluar dari zona nyaman, kami cukup mengharapkan kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat Pulau Tengah. Jangan hanya diam, bungkam karena investasi yang Anda janjikan kepada masyarakat Pulau Tengah. Itu tidak ada azas manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jadi jelas, apa pengharapan masyarakat itu hanya satu, cabut izin BMU. Oke. Terima kasih juga untuk para kaum perempuan yang masih bisa berjuang, karena secara dampak lingkungan itu yang paling merasakan dampak lingkungan itu adalah kaum perempuan. Karena kenapa? Di Pulau Tengah itu sendiri jarak sungai dengan pemukiman masyarakat itu hanya 5-1 meter. Air itu digunakan untuk cuci piring, cuci baju, mandi, memandikan anak. Betul tak? Betul. Hanya ada satu permintaan, cabut izin BM. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada jumpa dari hari ini. Oke, kepada border tolong damping dengan kawan-kawan yang di samping. Ultimatum baik kita tidak. Oh, jangan ada lagi. Lihat di bangsa kawan. Bapak, orang ini siap bidang semua, Pak. Silakan tangkap.
Oke. Jadi kami kira tidak ada kesempatan lagi yang mau kami berikan kepada orang-orang yang berada di dalam. Kepada kawan-kawan yang jauh silakan merapat barisan. Kalau mereka nggak mau keluar, kita yang masuk ke dalam, semangat. Sekali lagi saya ulang. Oke, kepada kawan-kawan yang belakang mari ke depan. Mari ke depan semua. Sekali lagi saya ulang. Yang belakang maju ke depan. Sekali lagi saya ulang. Kalau mereka yang berada di dalam sudah mau bermain di luar, maka kita yang akan masuk ke dalam. Katakan kawan-kawan. Oke, langkah revolusi kawan-kawan. Saya mundur. 3, 2, 1, 3 langkah ke depan, jalan. Pak polisi, kami nggak mau ribut dengan bapak karena musuh kami bukan bapak. Musuh kita bapak. Permintaan kita mau tidak mau dari pihak kepolisian harus menghadiri PJ atau sekda di sini. Nah, kalau memang tidak ada PJ atau sekda di sini, pihak kepolisian silakan telepon. Suruh PJ datang ke sini. Nah, kalau memang PJ atau sekda belum mandi, ya nggak usah mandi, datang terus ke sini. Jadi kalau memang ini tidak diindahkan, mau tidak mau, terus katakan kawan-kawan, kita tetap harus menduduki kantor gubernur. Tapi banyak-banyak ini saya Aceh. Aceh ada anak Aceh itu, tapi anda menjadi gubernur. Tidak juga demikian. Kami tidak bertujuan dengan bapak-bapak yang ada di depan. Kamu anak bujuk bapak. Kamu rakyat keadilan, rakyat ketindas. Oke kawan-kawan, sudah kawan-kawan semua sedang berada di depan. Kawan-kawan, kawan-kawan, kabarnya ada 2 kawan kita yang diculik. Kawan-kawan, siapa mereka menculik kita kawan-kawan? Kawan-kawan itu perang berapa depan? Merapat kawan, merapat.
Kawan-kawan tenang kawan-kawan. Oh perempuan coba dalam satu barisan perempuan. Aku mau tahu nih perempuan kita satu barisan pertama. Nah tolong kawan-kawan laki-laki yang merasa kawan-kawan laki-laki kita jaga sekendi-sekendi kita. Karena kenapa? Dari sekendi-sekendi yang kuat akan lahir generasi muda yang lebih kuat. Bapak polisi, saya ingatkan, ingat muka saya, tandai muka saya. Sekali kalian sentuh perempuan kami, kepala bapak taruhannya setara. Tadi di sini kami bukan jangan dicoba. Kami mau jumpa si Marzuki yang mau datang ke sini. Atas nama Marzuki yang datang ke sini itu baru PJC. Itu baru PJ Gubernur Aceh. Tapi kalau ada Marzuki berapapun banyak Marzuki tapi nggak datang ke sini, itu bukan PJ Gubernur Aceh, sepakat? Berarti sampai detik ini jam berapa sekarang ini? Jam 12.32 dengan jelas, dengan konkret saya nyatakan Aceh tidak punya PJ Gubernur, sepakat? Berarti sekarang Aceh sedang kekosongan kekuasaan, sepakat? Dalam teori parliamentarian, apabila satu negara, satu kawasan tidak memiliki kekuasaan, maka kita wajib berkuasa. Ini kuasa kita, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang di depan dua angka revolusi, kawan-kawan. Kita masuk, kita jemput PJ. Aku yakin dia juga adalah kawan-kawan, kawan-kawan. Bapak polisi, Bapak PLTP, kalau memang Bapak pro pada rakyat, pro pada masyarakat yang terpinggirkan, tolong mundur bapak-bapak. Kami mau masuk ke rumah ini, betul nggak? Kami warga Aceh, kantor ini rumah ini. Kalau kita maju sama-sama tapi tidak kuat, sama aja kawan-kawan. Tetap biarkan berjaya kawan-kawan. Ada satu kawan kita dipukul kawan-kawan. Awak pikir nak buat dano yang macam ni. Awak tu nak lagi.
Kalau ada berada di depan, bakal bisa berikan dukungan kepada Dimansa, kepada Riza. Teguh. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat Aceh. Hei manusia yang serakah. Hei manusia yang serakah. Penuh nafsu liar isi alam di darat. Rela membunuh tembus jengkal tanah. Proyek-proyek berjalan dengan gagah, menyeramkan bagai zombie yang haus akan darah. Dengan alibi, pembangunan dan kemajuan, semua yang menghalanginya perlu dikorbankan. Di teras, di halaman kantor gubernur kita tercinta, Bapak Marzuki. Siapa? Wahai gubernur kami tercinta, Marzuki. Kami berada di sini untuk menyuarakan suara rakyat, yaitu kami menuntut, kami menuntut pencabutan izin. Hidup mahasiswa! Itu operasi PTBMU yang ada di Sumut Tengah, Aceh Selatan, tepatnya di Menggabat. Wahai Bapak, salah. Wahai Marzuki, kami yang datang untuk berbicara dengan Anda bukan hanya berasal dari kaum lelaki. Kami, para wanita, para perempuan, datang untuk menyuarakan suara-suara ini kami. Betapa sedihnya mereka ketika mereka harus memasak, mereka harus menggunakan air-air yang sudah tercemari, menggunakan segala hal yang sudah beracun. Bagaimana menyedihkannya ketika generasi-generasi yang dilahirkan 20 tahun ke depan, bagaimana menangis ibu-ibu yang sudah mengandung 9 bulan, tapi bayi yang lahir tidak punya telinga. Bagaimana menyedihkannya rakyat hari ini. Satu yang kami cinta, cabut izin operasi PTBMU sekarang.
Sepakat kan kawan? Kita akan memberikan, tapi kita beliau sepakat untuk merealisasikan, menjaminkan dirinya untuk merealisasikan poin-poin tuntutan kita pada hari ini. Sepakat kan kawan? Tapi Bapak, ketika Bapak tidak mampu merealisasikan, tidak mampu menjamin diri sendiri untuk merealisasikan poin ini, kami tidak mau Bapak yang berbicara di sini. Kami tidak mau siapa? Siapa? Kawan-kawan tim lebih, kita satu komando kawan-kawan tim lebih. Tolong dengarkan saya dulu. Saya akan membacakan poin-poin tuntutan kita pada hari ini. Untuk menuntut pemerintah Aceh untuk yang pertama mencabut izin PT BMU secara permanen. Yang kedua, mendesak PJ Gubernur Aceh atau pemerintah Aceh untuk meminta pertanggungjawaban atas dampak pertambangan yang dilakukan oleh PT BMU kepada masyarakat Bengawan. Yang ketiga, meminta PJ Gubernur Aceh untuk mengusut dan memberikan sanksi hukum kepada siapa saja, kepada pihak mana saja yang terlibat dalam persoalan PT BMU. Nah, mungkin itu Pak, 3 poin tuntutan kita. Silakan dipahami, silakan diambil kesimpulan. Bisa nggak Bapak mematikan diri Bapak, ya kan, untuk merealisasikan poin-poin tuntutan ini untuk segera direalisasikan. Kalau Bapak tidak bisa mematikan, kami nggak akan beri mic ini kepada Bapak. Sangat kawan. Oke, sambil kita menunggu lobby daripada tim lobby, mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita saksikan orasi dari kawan-kawan kita sama, kepada kawan-kawan kita sama, tidak persilakan. Gubernur itu sudah mendelegasikan kepada masih ada yang tidak orang minggu ini yang akan kita yang menjamin kalau Yo kahe kemudian anu muda paham kok. Ba napa ka don video na. Yang itu dalam berapa tu dong you, Pak. jadi lagi supaya tempat lebih banyak tempat yang baik karu lagi sekarang gini Pak, gini apa? Yang kami mau ya ada pihak yang bertanggung jawab datang di sini. Kalau nggak ada, udah wassalamualaikum Pak. siapa Itu aja. yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah pemerintah Aceh Pak. Mau itu PJ Gubernur, Sekda atau kami bagian dari pemerintah. Oke, Bapak bagian dari pemerintah Aceh. Ini ada poin tuntutan kami. Ya, mampu tidak bertanggung jawab itu aja. Anak. Bertanggung jawab tidak. Kalau bertanggung jawab kita kasihkan aja. yang Ada di poin ini kali lagi basic dasar aturan, oke? Dia banyak ada Pak Nempung mau. Oke, artinya aturan yang kita hormati bersama. Secara rezim perizinan yang mencabut perizinan berusaha itu adalah DPPTSD. Jadi Pak Gubernur artinya sudah mendelegasikan sesuatu. Jadi itu satu hal. Jadi khawatir ada payah menuntut Pak Gubernur datang karena tingkat DPPTSD itu bisa selesai. Apakah dia mau atau tidak? Dengarlah. Arah Bapak itu ada. Arah Bapak biar kami tak desak PJ. Enggak, kami udah dapat itu. Kami udah datang berapa kali ke DPPTSD, tapi nggak ada pertanggungjawaban dari DPPTSD. Dan hari ini kami menganggap bahwa PJ Gubernur adalah solusinya. Jadi Bapak bicara sebagai perwakilan PJ Gubernur, mampu bertanggung jawab atau enggak? Kalau mampu kami kasih kesempatan berbicara, kita sepakati kesepakatan apa yang mampu kita sepakati. Kalau memang Bapak tidak mampu bertanggung jawab, berarti kami tetap di sini gitu aja. Slow.
kita sama-sama mantan mahasiswa nih. Saya juga mantan mahasiswa. Saya demonstrator juga. Iya. Aja Pak, aja. Intinya juga. Oke, kita akan ini dan kita akan berbicara apa yang akan kami lakukan dan sudah kami lakukan. Oke Pak, gini Pak. Oke. Menanggapi pasca terjadinya pencemaran di situ, betul. DPR PPSP mengirim tim lapangan ke sana di 25 Juli. Nah, mereka meminta waktu kerja itu 14 hari. Dari 25 Juli sampai 21 Agustus sampai sekarang itu belum ada tindak lanjut. Termasuk kan sebagian pengawasan menyampaikan kepada kami berkas ini sudah limpahkan kepada Kades dan kami tidak tahu sejauh mana sudah pembahasannya. Kita sabar aja tuh. Pak, berarti kalau tidak sabar, Bapak membiarkan ya sudah bertumpahan darah, mati di sana, Pak. Ini masyarakat kasihan. Diam dulu. Nah, poin pun biji-biji cokmu di tubuh bilang. Poin kedua limbah, lampunya. Nah, poin kelima proklim dijual oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang tanah dikeluarkan dari 2012 sampai 2020 nyampu ya. Jadi kita Pak, nyo kamu banjir kah? Kamu banjirnya rumah ulun banjir rumah ulun nyo dah, mapu dah mah. fakta-fakta itu sudah ditemukan oleh Mapu dah. Ya, Pak. Tunggu dulu. Tidak ada kesalahan. Awal ada bahan tengah balik. Kemudian masalah kerusakan lingkungan di situ juga tidak hanya ada PMU, di situ juga ada illegal mining. Tapi bagi kita, siapapun yang merusak lingkungan itu harus ada konsekuensinya. Tapi Baik intinya itu tidak ada sikap yang tegas dan jelas dari pemerintahan hari ini. tunggu santai, nanti dapat. Ini akan pegang bisnis Pak, bagi-bagi fee ya. Ini anak pegang anak Ya, jebot. Apa tahu Jelas-jelas ini Pak. izin besi emas yang ambil bagi-bagi fee tapi dibiarkan Bapak paham. Bapak tidak mampu. Pak, laginya Pak, jika memang tidak mampu mengakomodir tuntutan kawan-kawan, selesai. Kita ambil dari Sekarang gini, Tuntutan kamu apa? Cabut pemain sedang ikut jadi hari ini. yang tuntutan yo tim teken, kamu jomik, jangan teken, jangan jomik. Oh ya, ada baca perkara mesti. Kalau ada jomik, kenapa jadi jomik? Ini mampu jebot. kan lagunya mahasiswa. Api kampung-kampung. Awak dua lino.
Kawan-kawan, kawan kita udah ready, kawan-kawan. Oke, karena ada lebih dengan apa yang diberikan. Kawan-kawan mundur, biar tim loket tinggal. Kawan-kawan tetap tolong. Jadi memang kita sudah ada agenda untuk mengevaluasi 16 tambang dan itu atas arahan Pak Gubernur kan. Berbagai macam kesalahan termasuk juga itu kan agenda pusat juga ketika pemerintah pusat menerbitkan izin-izin tambang. Jadi kita sudah turun ke tim di lapangan
sudah ada temuan-temuannya termasuk BPTB ini. Dan semua temuan yang dilakukan itu sudah direkam. Nah, sekarang kita sedang mengidentifikasi temuan ini melanggar, hukumannya apa. Ini melanggar sehingga nanti hasilnya itu pasti ada 3 atau 4. Yang pertama dicabut, kemudian disuspensi, artinya nggak boleh melakukan apapun setelah syarat-syaratnya dipenuhi, ataupun jalan karena ada beberapa permasalahan sedikit, masalah administrasi, bisa melapor, investasi dan sebagainya. Apa saja temuan tim di lapangan ini? Ya banyak dan di PMI juga ada kan, beberapa yang mereka sampaikan juga ada benarnya. Nah itu sekarang kita sedang yang kita ini kan adalah memastikan kalaupun ada pelanggaran sanksinya sesuai dengan aturan. Karena apapun urusan pemerintahan nantinya pasti akan ada potensi untuk digugat balik oleh mereka kan bukan orang yang mereka orang pintar, orang yang punya uang, orang punya koneksi dan sebagainya. Jadi kita memang harus hati-hati ketika mengambil kebijakan tadi itu yang minimal 3. Jadi tunggu aja Pak, asap ada trip deh. Jadi makanya saya kira, dan itu nggak perlu gubernur karena kewenangan pemberian izin dan pencabutan izin itu ada di kepala imigrasi, memang sudah didelegasikan. Jadi ketika mereka mau maksa pakai gubernur ya nggak perlu sebenarnya karena itu sudah didelegasikan. Dan arah Pak Gubernur tegak lurus aturan. Nah kan mantap kali itu. Temuan tadi ada termasuk pencemaran lingkungan, Pak? Nah, masalah pencemaran lingkungan. Dan di sana tuh ada Sungai Bang Aman. Dan di situ memang indikasinya ada. Tapi Bang Aman itu di atasnya juga ada kegiatan illegal mining. Artinya kita juga mungkin perlu juga ada tim khusus yang menentukan apakah kerusakan lingkungan yang ada di Sungai Bang Aman itu bahkan perlu juga dites airnya. Itu sumbernya dari mana? Apakah dari BMU ataupun dari. Tapi yang jelas illegal mining kita perlu kita tertibkan. Nah ini juga saya juga minta teman-teman wartawan, siswa LSM itu juga perlu sama-sama itu karena lebih banyak merusak yang nggak legalnya. Kok yang legalnya gampang nih kita cabut kan, tapi yang ilegalnya ya tantangannya. Jadi gitu ininya. Baik, tunggu aja insya Allah nggak lama lagi ada keputusan. Terima kasih.